Langit belum gelap, tapi suhu politik sudah mendidih. Ribuan warga Iran, mayoritas berpakaian hitam dan hijau, warna simbolik perjuangan, memenuhi jalan-jalan utama di ibu kota. Spanduk besar terbentang tidak ada damai dengan penjajah, dan gencatan senjata, pengkhianatan. Bukan hanya sekadar unjuk rasa. Ini adalah pesan keras dari rakyat kepada para elit politik mereka sendiri. Dari masjid-masjid hingga kampus, seruan untuk menolak segala bentuk kompromi dengan Israel menggema. Banyak dari demonstran adalah anak muda, generasi yang tumbuh dengan menyaksikan konflik Palestina sebagai luka kolektif nasional. Kami tidak akan membiarkan darah rakyat Gaza jadi alat tawar-menawar politik. Yang menarik, demo kali ini bukan hanya dimotori kelompok ulama atau Garda Revolusi. Banyak kelompok masyarakat sipil dari asosiasi mahasiswa perempuan hingga buruh ikut turun. Beberapa wanita muda bahkan membawa poster bergambar anak-anak Palestina yang gugur, berdampingan dengan kutipan dari Imam Khomeini. Jika kita diam, maka kita juga pelaku kezaliman. Bendera Israel dan Amerika dibakar di beberapa titik, meski sebagian media memilih tidak menampilkannya secara eksplisit. Namun yang tak bisa disangkal, amarah rakyat telah meluap. Sementara itu, para elit di parlemen mulai terpecah. Beberapa anggota dewan terlihat saling adu argumen, sebagian ingin mendorong negosiasi damai, lainnya menilai itu adalah penyerahan harga diri. Bahkan beberapa surat kabar pro-pemerintah mengkritik keras opsi gencatan senjata sebagai bentuk ketundukan pada tekanan global. Presiden Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi. Tapi menurut bocoran dari media dalam negeri, ia sedang dalam rapat tertutup dengan Dewan Keamanan Nasional Iran, membahas potensi runtuhnya legitimasi publik jika gencatan senjata dipaksakan. Di Telegram, tagar #tolak gencatan senjata dan perang sampai menang jadi trending. Netizen Iran membandingkan gencatan senjata ini dengan perjanjian Oslo yang dianggap memalukan dalam sejarah Palestina. Jika kita berhenti sekarang, darah para syuhada menjadi sia-sia. Beberapa akun populer juga mengunggah footage jet-jet Israel yang masih menyerang wilayah Gaza, sebagai bukti bahwa gencatan senjata hanyalah ilusi. Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat tentu menaruh perhatian besar pada demo ini. Mereka menyadari, jika tekanan dari rakyat Iran cukup besar, maka para pemimpin akan semakin sulit untuk melangkah ke meja damai. Sebaliknya, kelompok-kelompok seperti Hizbullah dan Houthi justru menyambut demonstrasi ini dengan pujian. Mereka menyebutnya sebagai bukti bahwa rakyat Iran masih berdiri di garis depan perjuangan. Iran kini berdiri di persimpangan berbahaya. Di satu sisi, diplomasi internasional mendorong penghentian perang demi stabilitas. Di sisi lain, rakyatnya sendiri menolak tunduk, menolak damai sebelum keadilan ditegakkan. Pertanyaannya bukan lagi apakah gencatan senjata mungkin, tetapi seberapa besar harga politik yang harus dibayar jika pemerintah memaksakannya. Perjalanan menuju perdamaian tampaknya masih sangat panjang, dan bisa jadi berdarah. Demo besar-besaran yang terjadi di Iran ini tidak hanya mencerminkan ketegangan biasa. Ia menunjukkan adanya jurang yang makin lebar antara realitas geopolitik internasional dan aspirasi politik domestik rakyat Iran. 1. Perlawanan dari bawah narasi publik melawan narasi elit. Dalam dunia diplomasi, gencatan senjata sering dipandang sebagai kemenangan taktis, menghentikan darah, menjaga stabilitas. Namun di mata sebagian rakyat Iran, terutama kelas menengah bawah dan kalangan revolusioner muda, itu dianggap sebagai kekalahan moral. Menghentikan perang semia befesinging Zionis bernapas. Sikap ini bukan muncul dari kekosongan. Rakyat Iran telah lama dikondisikan untuk mengasosiasikan perjuangan Palestina dengan identitas nasional mereka sendiri. Setiap kesepakatan damai dengan Israel dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat Revolusi 1979. Retakan di dalam negeri Iran.
Demo ini juga mengungkap friksi internal dalam struktur kekuasaan Iran. Kelompok moderat dan teknokrat yang mendambakan pencairan hubungan internasional demi ekonomi dalam negeri mulai kehilangan pengaruh. Sebaliknya, kubu garis keras baik di parlemen, garda revolusi, maupun media pro-rezim mulai mendominasi narasi nasional bahwa damai adalah jebakan dan perang adalah kehormatan. Maka, jika pemerintah tetap memaksakan kesepakatan damai, risiko munculnya protes yang lebih luas bisa terjadi, bukan hanya terhadap Israel, tapi juga terhadap pemerintah sendiri. Efek internasional, ya, posisi Iran bisa makin kuat atau makin terkucil. Secara internasional, demo ini akan dibaca sebagai tanda bahwa Iran belum siap diajak berdamai. Ini bisa menjadi kartu es untuk menekan Barat agar memberi konsesi lebih besar, misalnya dalam hal sanksi atau perundingan nuklir. Atau sebaliknya, dalih bagi Amerika Serikat dan Israel untuk kembali melakukan tekanan militer, karena Iran dianggap menghindari perdamaian. Jika Iran tidak mengendalikan eskalasi dari dalam, negara itu bisa makin terkucil secara diplomatik. Atau justru, bertransformasi jadi pemimpin blok anti-Barat global, bersama Rusia, China, dan kelompok perlawanan seperti Hizbullah. Arah konflik. 4. Gencatan senjata semu atau eskalasi besar. Kenyataannya, banyak gencatan senjata di kawasan Timur Tengah hanyalah jeda tembak-menembak, bukan akhir perang. Dengan demo besar seperti ini, Hizbullah bisa merasa legitimasi untuk kembali menyerang dari utara. Houthi di Yaman bisa makin agresif mengirim drone ke Israel. Dan kelompok-kelompok milisi pro-Iran di Irak atau Suriah bisa mulai bergerak tanpa harus menunggu komando resmi. Artinya, walau para diplomat menandatangani dokumen damai di ruang tertutup, realitas lapangan tetap berada di ujung senjata. Gencatan senjata yang dipaksakan tanpa dukungan rakyat akan menjadi bumerang politik. Iran terlibat digugupkan pada dilema klasik, ibas firmir bal, barang the todrak survei reducer. Dan jika sejarah Timur Tengah mengajarkan sesuatu, maka satu hal itu adalah damai yang tidak lahir dari keadilan, hanya akan melahirkan perang yang lebih besar. Di banyak kota, mural-mural baru mulai bermunculan. Gambar anak kecil di Gaza, bersandingan dengan tentara Iran, disertai tulisan-tulisan. Perjuangan mereka adalah cermin masa depan kita, bukan cuma simbolik. Ini psikologis. Ada perasaan kolektif bahwa kemenangan tidak bisa dinegosiasikan. Ia harus diperjuangkan sampai akhir, meski harus membayar mahal. Kemarahan terorganisir. Demonstrasi ini bukan aksi spontan. Di beberapa lokasi terlihat truk logistik membawa air, makanan, dan bahkan pengeras suara profesional. Banyak spanduk bukan buatan tangan, melainkan cetakan rapi. Ini pertanda ada dukungan terstruktur. Namun satu hal yang jelas, emosi rakyat sedang dibakar. Dengan sengaja. Potensi letupan lanjutan. Jika pemerintah Iran tidak hati-hati, situasi ini bisa berubah dari unjuk rasa menjadi gelombang desakan politik. Dan di Iran, tekanan publik seringkali bisa menggeser kebijakan luar negeri. Kita pernah melihatnya, ketika pembunuhan Qasem Soleimani memicu unjuk rasa anti-Amerika Serikat. Ketika sanksi ekonomi menyebabkan masyarakat menyalahkan pemerintah karena terlalu lunak pada negosiasi nuklir. Kini, nada yang sama muncul lagi, tapi lebih intens, lebih terorganisir, dan lebih siap untuk konflik yang berlarut. Dunia menyaksikan. Dari Washington, Tel Aviv, hingga Brussels, para pengambil kebijakan kini harus menghitung ulang semua strategi. Gencatan senjata mungkin bisa ditekan di atas kertas. Tapi bagaimana kalau rakyat Iran sendiri tidak membiarkannya berlaku? Itulah pertanyaan yang membuat banyak diplomat gelisah malam ini. Dan, sementara dunia bertanya-tanya apakah ini babak akhir, rakyat Iran di jalan justru meneriakkan, ini baru permulaan. Di belahan dunia lain, damai sering jadi dambaan. Tapi di Iran hari ini, damai justru dianggap pengkhianatan. Ketika rakyat turun ke jalan bukan untuk menolak perang, tapi menolak perdamaian, kita sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar konflik bersenjata. Ini bukan lagi soal misil, jet tempur, atau perundingan diplomatik. Ini soal identitas,
luka yang diwariskan antar generasi, dan keyakinan bahwa keadilan, bahkan jika harus ditebus dengan perang, lebih penting dari kompromi. Dunia kini berdiri di ujung garis api. Satu langkah salah dari siapapun, baik diplomat, pemimpin militer, atau bahkan rakyat yang marah, bisa memicu ledakan yang lebih besar dari sebelumnya. Israel mengamati, Amerika bersiap, dan Iran sudah memilih berdiri di garis depan bersama rakyatnya yang menolak tunduk. Dan kamu yang menonton ini, mungkin bertanya, apakah ini akan menjadi awal perdamaian, atau kita sedang menyaksikan prolog dari Perang Dunia berikutnya? Jawabannya, masih tersembunyi di balik asap demo, suara takbir dan raungan sirine peringatan di langit Tel Aviv. Tapi satu hal sudah pasti, jika suara rakyat benar-benar menjadi kekuatan tertinggi, maka perang bisa jadi bukan untuk dihentikan, tapi untuk diselesaikan. Dan kamu yang menonton ini, mungkin bertanya, apakah ini akan menjadi awal perdamaian? Atau kita sedang menyaksikan prolog dari Perang Dunia berikutnya? Jawabannya, masih tersembunyi di balik asap demo suara takbir dan raungan sirine peringatan di langit Tel Aviv. Tapi satu hal sudah pasti, jika suara rakyat benar-benar menjadi kekuatan tertinggi, maka perang bisa jadi bukan untuk dihentikan, tapi untuk diselesaikan.